Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh agak bingung ya. Kemarin perang antara Israel dan Iran, antara bahagia dan nggak bahagia. Bagiannya kenapa? Bahagianya, ya saya bersyukur gitu. Ternyata ada yang merangin Israel gitu. Sebagai kita ya umat Muslim, dan kita merasa senang ketika Israel yang sudah membombardir Palestina, ya kan, tiba-tiba ada negara lain yang ikut memerangi Israel. Jadi Palestina akhirnya sedikit lega gitu, nggak harus melawan sendirian gitu, kayak nggak punya temen. Kan selama ini Palestina kayak sendirian gitu ya. Mereka bilang free Palestina, ya kan. Ini kita bicara tentang kemanusiaan. Tiba-tiba apa coba? Ya mereka cuma ngomongnya doang, ya kan. Ya yang bisa kita lakukan cuma boykot produk-produk yang mendukung atau berafiliasi terhadap Israel. Tapi tetap aja dibeli. Tetap aja harus bertahan lama Ya. Nah yang kedua, kemarin juga ada influencer ya yang mengatakan bahwa kita tuh nggak perlu bangga Iran itu nyerang Israel. Itu bukan kepentingan mereka membantu Palestina, tapi itu kepentingan politik sendiri gitu. Apa untungnya katanya? Iya, maksudnya kepentingan politik sendiri untuk mempertahankan eksistensi negaranya. Itu bukan bantuan terhadap Palestina, bukan. Lu ngapain bangga terhadap Iran, lu mendukung Iran gitu ya. Jadi ini sebenarnya gimana gitu? Itu tuh saya pusing gitu. Coba deh, menurut Mas Bram dulu deh, gimana itu? Tragedi kemarin, Mas. itu emang yang perkataan tadi, ada yang mengatakan perang Iran Israel itu kan ada yang mengatakan karena bentuk pertahanan Iran terhadap negara Israel, dan emang perkataan tersebut emang ada yang disebutkan oleh salah satu tokoh politik juga, tapi bukan tokoh politik negara kita, emang ada dari beberapa orang dari luar negeri itu emang bilang seperti itu. Tapi menanggapi perang Iran Israel ini, itu buat kita seorang pemuda itu penting buat melihat kredibel tingkat kebenaran sebuah berita gitu. Jadi kemarin di saat perang itu kan banyak berseliweran tuh di berita media sosial, entah di TikTok ataupun Instagram, tapi paling parah TikTok. Itu banyak suka frame entah itu yang punya akunnya cuman buat naikin viewers atau asal-asalan, itu banyak. Akhirnya mencari kebenaran fakta itu yang jadi sulit dicari. Ini apa sebab perangnya gitu kan? Ada yang bilang cuma begini alasan kayak tadi, geopolitik atau begini. Apa yang ada berita Yordania ketika Iran ngirim rudal itu ditahan, diserang, rudalnya diledakin di langit. Tapi ketika Israel itu nyerang Iran, Yordania nggak nahan pesawatnya. Nah itu kan jadi berita yang diomongin di dunia Islam saat itu, menganggap Yordania ini sebagai negara sekutunya Israel dan yang lainnya. Nah ini jadi fitnah sebenarnya, jadi fitnah, dan kita jadi mudah terbawa berita palsu. Itu sebagai kita orang muda itu, ketika itu saya mulai mencari apa kebenarannya. Saya cari-cari lewat media sosial, dan kita juga banyak AI buat ngumpulin berita. Itu saya cari banyak berita dikumpulkan, ya ternyata secara dari pemerintahan Yordania sendiri itu mengatakan kita tidak membantu, dan emang Israel itu terbang ke Iran lewat jalur internasional yang sah. Nah, berita-berita yang valid seperti ini itu perlu kita lakukan untuk sebagai manusia saat ini, perlu banget. Jadi kita supaya tidak mudah terbawa arus media sosial mengatakan begini, langsung wah dasar ngata-ngatain. Di sana kan banyak orang-orang Muslim juga, masa kita tuduh sebagai sekutu Israel? Kan nggak begitu. Setiap negara kan punya aturan masing-masing. Jadi kita buat supaya kita tidak mudah supaya tidak mudah nuduh ke orang. Itu penting banget saat ini. Ya supaya kita dari kasus perang Iran Israel ini, kita harusnya membuka mata kita itu supaya lebih jernih dan lebih mudah memilah dan memilih berita. Tidak langsung dari media sosial cepat
kayak TikTok langsung kita ambil fakta. Mari kita buka kembali ke koran-korannya gitu, koran-koran yang bahas tentang masalah ini, entah itu Al Jazeera ataupun koran-koran yang emang dukungnya Israel. Kita lihat semua itu, uji fakta gitu kan. Jadi kita supaya nggak mudah lah. Ya fenomena ini penting banget buat kita belajar, tidak mudah terbawa arus Ya. gitu. Oke, ini menarik banget sih sebenarnya. Bener sih Bela untuk saat ini. Israel. Enggak, netral Pak, netral Pak. Kalau bela Israel kayaknya udah di backlist deh Pak sama netizen kita nih. Menurut dokter gimana? Ya, konflik itu. Iya ya penting. Konflik itu siapa yang ngangkat senjata, siapa yang pertama mengirimkan rodal, berarti pihak yang dirudal itu berhak mempertahankan diri. Lalu kemudian setelah itu yang saya tanya sekarang sama sampean-sampean yang ada di sini, yang pertama kali ngerudal itu siapa? Siapa? Iran, Iran ya? Bukan Israel. Israel. Tapi di masa lalu kan Enggak. modalnya. Enggak. Ya itu langsung konflik itunya itu langsung Israel dulu. Coba lah. Tanggal 6 Juni, tanggal kemarin itu loh. Itu Israel dulu. Oh, gitu. Iya. Ini datanya dari TikTok ini. Belum enggak, jenderalnya sendiri yang terbunuh. Oh, yang penyerangan itu. Iya awal. Ya, yang Iya. benar-benar. Iya. Lah itu aja sih. Siapa dulu yang nyerang kan gitu, maka yang apa? Yang diserang itu berhak mempertahankan diri atau melawan. Nah, terjadi ketika kemudian sudah banyak klaim-klaim, lah itu sudah ruwet sih. Tapi kita lihat usul pertamanya, asal pertamanya lah. Kalau itu kemudian yang pertama kali ngarahkan rudal itu ke Iran, itu adalah Israel. Oke. Lah, begini, mungkin saya akan banyak mengutip dari sumber-sumber orang-orang yang pro Iran, gitu. Jaringan intelijen yang paling kuat itu siapa sekarang? Dari Amerika. Mossad ini. Mossad itu gimana? Mossad itu Israel, intelijennya Israel. Israel. Intelijen Israel. Itu. Nah, ketika itu kemudian sudah, bahkan mereka itu sudah menyusup ke pemerintahan yang ada di Iran. Spionase ini. Gitu loh. Nggak mungkin kemudian pengarahan drone itu sepresisi kalau enggak kemudian dipasang orang di dekat Ya, sana. enggak ada klik sandinya ya. Ya. Kita tahu bahwa proksinya Iran itu ada Hmm. ada Houthi. Nah, ada bahkan yang di dalam anu sendiri itu Hamas itu adalah proksinya Iran. Oh, Hamas. Nah, jadi Libanon, kemudian di Syria itu ada. Syria itu ya ISIS itu, yang dulu dianggap teroris itu. Ya. Itu punya Sekarang Iran. dengan adanya perang seperti ini, mereka proksi-proksi ini bersatu semua untuk Melawan Israel. melawan Israel. Termasuk orang Hamasnya sendiri. Kok Israel sekuat itu ya? Apa Israel? Iya. Masih eksis terus sampai hari ini gitu. Nah, terlepas dari itu ya, apakah mereka sekuat itu? Ternyata sekarang ya hancur lebur. Itu loh. Ya. Artinya kemudian dibomin sama Iran, ya kan? Akhirnya ya mereka terjadi seperti itu. Oke, berarti pemberitaan yang katanya negara-negara Timur Tengah ya, negara Teluk ya, yang mereka katanya hampir semuanya itu pro dengan Israel, itu bener nggak sih, Mas Farhan? Ada kepentingan begitu. Politik Saya jawab dulu. Ah, Yang menjadi penjaga kilang minyak di wilayah Timur Tengah, ya, mulai dari Saudi dan Qatar
Emirat, dan negara-negara yang lain itu siapa? Amerika. Nah itu Mas. Jadi mereka punya kepentingan itu terhadap minyak Iran. Sementara Iran itu selama ini diblokir. Ya. Kalau kita itu dalam hubungan internasional itu Kena sanksi. kena sanksi. Sanksi Ekonomi karena ekonomi. pengembangan nuklir kan gitu. Oh iya. Nah, yang semacam itu kan gitu kan, yang semacam itu satu sisi mereka itu berkepentingan secara dagang ya, karena Amerika itu yang menjaga kilang minyak gitu ya. Di satu sisi lain dalam pandangan agama mereka atau emosional mereka, jangan ngomong agama deh, emosional mereka itu kemudian masih terhubung dengan banyaknya warga Palestina yang dibakar. Betul. Jadi seandainya dia kan gitu kan, seandainya dia kan itu dibom, lah itu ngelewatin dari saudara Ya. negara lain kan gitu kan. Ya. Nah kalau ada bom lewat di atas itu kan sebenarnya negara yang berada di bawahnya itu yang berhak untuk menjatuhkan karena itu melanggar batas udara. Ya kan? Tapi dari sisi itu, ya kan, ketika itu yang dituju adalah Israel, kan gitu, ya kan malah mendiamkan. Artinya mereka mendukung Iran ya? Mendukung Iran, secara diam-diam, gitu. Lah Amerika yang nggak berani, wong yang diserang bukan aku, yang diserang bukan kepentingan minyakku, gitu. Gimana Mas Farhan tanggapannya? Ya kalau dari sisi itu Mas, kan kita perlu tahu setiap negara itu kan punya standar untuk menjaga kestabilan negaranya, gitu kan penting. Jadi ya mereka dikatakan mendukung pasti mendukung, cuman karena terikat di dalam sebuah perjanjian hubungan luar negeri itu mereka tidak bisa secara frontal terang-terangan mereka membela secara militer. Biarin aja mereka berperang, gitu akhirnya. Kayak Qatar dan lainnya. Aset mereka kan banyak di Amerika. Kalau semisal Qatar, bukan banyak di Amerika, dijaga oleh Amerika, gitu loh. Iya. Kalau semisal terus terang-terangan ngebantu, nah itu bisa mengganggu kestabilan negara. Dan itu berbahaya. Jadi mereka pun menjaga kestabilan negara juga. Gampangannya gue nggak bisa jualan minyak ini kan? Iya, ribet gitu kan. Make sense, masuk akal sih. Tapi gini, kemarin kan saya nonton debatnya Hussein Gajah sama tokoh pro Israel di TV One, tahu ya? Nah itu tokoh pro Israel itu bilang bahwa kalian tuh nggak paham, Indonesia itu mendukung Israel. Di situ Hussein Gajah bilang, mendukung dari mananya? Dia menolak itu. Nah akhirnya tokoh pro Israel itu bilang, kamu nggak tahu, kurang lebih ya, kamu tuh nggak tahu bahwa Indonesia itu menjalankan hubungan bilateral, ya kan, perdagangan itu dengan Israel secara diam-diam dan itu ada datanya, itu jelas. Nah itu bener ya, itu ya. Emang berita itu emang ada benar. Ada benar. Begini. Gimana? Itu perkaranya begitu. Ya. Pernah diangkat di Bocor Alus Tempo bahwa alat-alat surveillance kita, alat mata-mata kita, itu semuanya berasal dari teknologi Israel. Artinya memang ada hubungan di situ kan? Tapi dengar dulu, kita butuh itu. Gitu loh, kita butuh itu. Butuh alat itu. Tapi dari satu sisi, ya kan, Indonesia melewati pihak ketiga. Iya, Singapura ya. Jadi nggak langsung kemudian langsung beli gitu enggak. Berarti ada hubungan perdagangan tapi melalui pihak ketiga ya. Ketiga. Tapi kan tetap Gampangannya gini aja. Iran punya drone kayak gitu beli dari mana? I don't know. Amerika. Samsung, lihat aja. Roketnya itu kan Samsung. Oh, itu mah bisa saja kayak gitu. Tapi gini caranya. Ada orang
yang memang itu jualan senjata di pasar gelap. Oh gitu. Mm-mm. Ilegal ya. Cara mendapatkannya ya sudah dibeli aja sama Iran pakai minyak ya pakai apa kan gitu. Nah, itu cara mereka. Jadi sebenarnya apa sih masalahnya? Duit lagi. Bener ya, Mas Ron, bener ya. Nah itu untuk nyoba-nyoba drone baru kan gitu ya serang aja Israel kan gitu. Ya, Uji coba. Jadi ruwet gitu. Tapi Tapi kan begini, Iran juga tidak membeli dari satu pemasok. ya. Dia juga beli dari Berapa ya? Dari Rusia. Nah dari situlah kemudian bahwa ini soal kemudian dagang. Ya. Kita beli Nah, dagangannya kalau- bukan karena kita pro ya. Kalau kita kan gitu ya. Indonesia. Kalau kita Indonesia berhubungan dengan suatu negara itu dalam ilmu diplomatik apa yang menguntungkan kita itu loh. Oke. Apa yang menguntungkan kita itu ya kita mau untuk itu kita butuh. Apalagi di era dagang terbuka kayak gini orang bisa ada duit ada uang ada barang. Oke. Ya kan? Maka ketika kemudian ada yang namanya misalnya alat mata-mata, alat surveillance, alat untuk mencari jejak, kemudian drone-drone pengintai. Nah, yang kayak seperti itu Indonesia belinya dari pihak ketiga. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih dalam lagi ya, sebenarnya Indonesia itu ya, kalau misalkan berhubungan gitu ya dengan Israel itu kan sangat menguntungkan bagi Indonesia gitu ya kan, sangat menguntungkan gitu. Nah, tapi Indonesia memilih untuk tidak berhubungan secara langsung, terus terang gitu ya, karena katanya kan Indonesia itu tidak mengakui penjajahan di atas muka bumi. Mereka memegang teguh prinsip Soekarno gitu. Nah, maksudnya kenapa sih kalau misalnya memang menguntungkan, kenapa mereka tuh ya udah kan menguntungkan buat negara kita, nanti negara kita maju gitu ya. Kenapa harus ngoyo gitu untuk membela Palestina? Itu menurut Mas Pran gimana tuh? Pertama kan kita perlu tahu Palestina itu adalah salah satu negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Iya. Jadi sebagai bentuk solidaritas kita Indonesia yang saya tahu kita tidak mau mengakui Israel. Akhirnya kita tidak mau melakukan hubungan bilateral langsung secara langsung lah. Terus terang gitu ya. Bukan berarti kita beli teknologi mereka, kita mendukung mereka, enggak. Gitu kan. Ya kan toh sama aja. Kita silakan Pak Prabowo beli pesawat dari Amerika, bukan kan kita tahu pemasok biaya perang besar di Israel kan Amerika. Bukan berarti artinya kita beli dari Amerika malah mendukung Israel enggak, tapi karena kebutuhan negara, stabilitas negara. Ya karena memang butuh, ya kita beli. Bukan arti kita ngedukung. Dan itu kan wajar dalam sebuah peperangan dan sebuah hubungan diplomatik negara kan pasti. Nah, ada itu kepentingan yang Kepentingan. abadi. Itu. Jadi kepentingan yang bermain. Saya kadang tuh pusing sendiri gitu ya. Karena mungkin terlalu polos ya. Ibarat kata itu kita jangan kemudian kalau politik itu ya yang langgeng itu kepentingan. Yang dulu kemudian seolah-olah Presiden A sama Presiden B itu kemudian bermusuhan, ujung-ujungnya juga bersatu. Gitu loh. Karena apa? Ada kepentingan di situ. Tapi gini, Jadi gini, soal Israel gitu ya. Dulu Indonesia itu pernah beli pesawat zamannya Pak Harto. Itu yang nerbangin itu justru pilot Indonesia, tapi dalam sebuah misi. Lah misinya itu adalah mereka itu nanti kalau ketangkep di perairan Indonesia itu nggak boleh ngaku sebagai orang Indonesia. Sampai kemudian beli pesawat, sampai kemudian kita punya pesawat misalnya itu beli di Israel. Zamannya Pak Harto. Dan itu nggak ada orang yang tahu. Gitu. Ada beritanya dari kolonel orang-orang terkait itu di podcast. Gitu loh. Lah, di sisi lain
lain kan gitu ya, di sisi lain kalau kita kemudian secara terang-terang, jangankan begitu, ada wakil saja yang kemudian dari Indonesia berpidato di sana untuk kemudian atas nama Israel bla 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 kan gitu kan, mewakili Indonesia untuk melakukan kerjasama, itu ribut di Indonesia, ya kan? Kemarin ketua PBNU datang ke sana juga ribut rame. Ya padahal itu dalam rangka perdamaian kan gitu kan? Ya. Nah, ya sudah, apapun yang sekarang itu pokoknya rame lah kan gitu. Tapi dalam konflik Iran Israel ini yang perlu ditegaskan ada bahwa selama ini kita umat Islam tidak bisa nyumbang kan gitu, nggak punya kekuatan atau trigger untuk melakukan serangan. Seandainya, jangan jauh-jauh, Mesir gitu aja yang dibom oleh Israel, kira-kira mereka kemudian mau membalas apa enggak? Iya. Nah, gitu loh. Atau Indonesia deh. Nah, kenapa itu yang Iran itu disasar oleh Israel? Kenapa tuh? Karena proksinya Ya Hamas itu ya. ya Hamas, ya Houthi, ya apa Hizbullah. Gitu. Artinya emang Iran tuh mendukung Palestina ternyata. Mereka punya pengaruh di Lebanon, itu pengaruh. Lebanon itu separuh Syiah, separuh Sunni. Nah itu juga tuh kemarin tuh banyak yang nggak dukung Iran gara-gara Syiah gitu ya. Kan lol banget itu loh. Ya nggak sepaham gitu. Iya. Ya orang-orang Arab rata-rata gitu. Orang-orang Arab sendiri rata-rata itu Syiah itu bukan bagian dari Islam katanya. Iya. Tapi bagi orang-orang yang kita belajar tentang perbandingan agama sejak dahulu, Syiah itu masih Islam. Iya. Ya udah. Semuanya ekstrim kan? Ya Mau ekstrim atau enggak, mau ekstrim enggak tetap Islam. dianggap Muslim, tapi memang perbedaan teologi aja, perbedaan akidah. Itu saja, ya kan? Ya mereka ada yang ekstrim, ya biasa, Ahlussunnah juga ada yang ekstrim. Itu aja. Ya mau gimana lagi kan gitu. Oke. Terus kemarin ya Israel sama Iran ya, itu kan saling klaim kemenangan, ya kan? Nah sebenarnya itu menurut Mas Farhan nih, yang menang tuh siapa sih? Sebenarnya nih sudut pandang sampean. Yang menang yang jual senjata. Berarti siapa tuh? Yang jual senjata. Amerika. Ya, bisa juga Amerika, bisa juga Rusia. Sekarang gini, awal rudal itu yang menyasar Israel itu kan melencengnya jauh banget. Ya. Tapi kesini-sininya semakin presisi. Dalam hitungan minggu, dalam hitungan beberapa hari langsung berubah. Nah itu rudalnya dipinjamin siapa? Gimana tuh, Mas Farhan? Kalau perkataannya tadi kata Pak Abdul, statement tadi ada yang mengatakan seluruh perkataan Iran. Ini saya baca di sebuah koran yang ngomong itu perwakilan militer Iran. Kita itu saat ini itu cuman ngirim roket stok masa lalu, stok lama. Kita belum ngirim yang teknologi terbaru. Kata Irannya. Ya, ada matan seperti itu. Yaitu kita nggak tahu klaim seperti apa kan. Nah, tetap untuk melihat menang atau kalah itu sulit untuk dilihat. Kita semua jadi analisis internasional. Tiba-tiba, ya kan? Tapi begini ya, terlepas dari itu, kalau kita mau agak ke masalah yang lebih dalam lagi, Iran itu dari sisi peradaban itu adalah orang-orang yang cukup lama menderita, cukup lama berpuasa. Setidaknya mereka adalah anak-anak dari Imperium Persia yang pernah menguasai dunia. Ya. Sebuah bangsa yang mempunyai kejayaan masa lalu itu bisa bangkit lagi dalam bentuk yang kemudian mereka masih tetap tegar gitu. Gitu. Oke. Contoh yang paling sederhana, Cina itu kan bangsa besar. Ya. Betul nggak? Ya,
ketika melawan embargo Amerika terkait tax itu ya, terkait pajak apa biaya cukai itu, dia ngelawan apa enggak? Nggak tahu. Ngelawan. Sehingga barang-barang Cina itu yang ke sana itu dipajakin gede, gitu loh. Lalu kemudian dengan gampangnya si Jinping itu bilang gini, kita ini sudah lama menderita, harus menderita lagi nggak masalah, ya sudah tahan aja. Tapi dari sisi lain, barang-barang Amerika yang tidak ke Amerika, barang-barang Cina yang tidak ke Amerika, mereka tetap ngalir, bisa hidup di situ. Tapi di sisi lain Amerika sendiri akhirnya kemudian kewalahan ketika harus ya. ketika harus menghadapi barang-barang, dia tidak mendapatkan barang-barang dari Cina. Di Cina itu bisa kan gitu loh. Indonesia belum bisa ya. Ya karena kita konsumtif. Bukan produsen ya. Bukan produsen, terus kemudian kalaupun kita buat barang yang sama, itu kalah marginnya sama Cina. Oke, mungkin langsung statement ya. Apa ya? Mungkin dari Mas Fran, statement untuk diskusi kali ini coba. Statement gimana? Statement untuk kesimpulan obrolan kita terkait perang antara Iran dan Israel. Ya, intinya untuk perang Iran Israel ini kita jangan mudah mengambil berita yang beredar begitu aja. Langsung mentah-mentah melihat TikTok, wah begini, langsung terima dengan 100%. Itu enggak, jangan begitu. Apapun yang terjadi kan perang itu kan adalah bentuk siasat, kita nggak tahu apa yang ada di balik itu semua. Pasti ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Kita nggak tahu pihak-pihak mana aja, tujuan politik seperti apa. Semua yang di sosmed atau pemberitaan kan cuma bentuk Cari viewer. Sesuatu yang disembunyikan. Cari viewer. Entah itu yang kalau konten di viewer, kalau yang di pemberitaan sendiri kan nggak tahu kita menutup apa yang ditutupin. Ya ada sesuatu ya. Ya, bahkan Al Jazeera sendiri ketika Iran dijatuhi bom, itu Al Jazeera saya baca Iran itu kan kenapa ketika di bom nggak nyerang Amerika, malah langsung ngirim rudal ke Israel. Itu ada mengatakan ini menunjukkan Iran ini menunjukkan sisi kecemasan. Ada mana itu Al Jazeera menafsirkan seperti itu. Nah kita nggak tahu perang itu seperti apa. Ya kita cuman bisa untuk saat ini kita berusaha mendoakan saja orang-orang muslim di sana, mereka tetap muslim meskipun Syiah. Ya kita cari berita yang valid, tidak mudah untuk menghukumi orang apalagi sesama muslim salah gitu kan, untuk sebuah bangsa Syiah atau yang Yordania kena tuduh saat itu. Intinya kita untuk menjadi seseorang yang lebih moderat lah dalam menanggapi keadaan ini. Intinya perang itu kan pasti merugikan bangsa Iran sendiri, ya Israel juga pasti ya kan. Bukan berarti saya mendukung Israel, enggak. Maksudnya tetap pasti dirugikan gitu, semua dirugikan. Apalagi kan rakyat sipil yang nggak tahu apa-apa. Yang intinya kita mencari kedamaian ya. Lebih baik ya kalau bisa apapun itu kita jangan mudah tersulut dengan sebuah berita yang beredar. Pastikan dulu gitu kan. Jadi sekarang kan suka banyak berita hoax gitu kan. Oke, Dokter Fikar gimana? Saya melihatnya konflik ini ya sudah lama nggak ada perang gitu. Terus nih bisa perang ketiga ya? Ya nggak juga sih. Nyatanya udah damai kan. Udah berhenti kan gitu. Ya mereka sudah sama-sama berpikir, Israel juga berpikir, Israel ya. Itu sudah berpikir bahwa nggak enak lah dibomin kayak gitu. Aja biar nasibnya sama-sama kan gitu. Nah kalau sudah nasibnya sama-sama gini, ya ayolah Palestina itu cepat merdeka gitu. Ya meskipun menurut siapa Faisal Saggaf gitu, yang ahli Timur Tengah ya, itu sebuah utopia. Tapi saya berharap kalau ini kemudian kekuatannya sama itu bagus. Jadi ada perimbangan di situ. Hegemoni asing terutama Amerika itu lama-lama akan terkikis dan punya saingan baru. Nah ini keseimbangan akan tidak ada super power lagi. Tidak ada super power lagi kan, semua setara saja. Jadi
karena memang ya konflik itu nggak bisa dibatasi ya atau dihentikan, biarin aja lah kan. Kemarin tuh banyak yang bikin video-video. Aku belum selesai baca buku ini, aku belum liburan ke sini, aku belum menikah, malah mau perang dunia ketiga aja, ya kan? Tapi ternyata teman-teman, mereka damai ya. Jadi kedamaian ini kan ada yang seneng, ada yang nggak seneng gitu ya. Tapi paling tidak diskusi ini itu mencoba untuk membuka sudut pandang kita terhadap perang Israel dan Iran. Dan untuk ini saya nggak ada statement ya, karena saya masih awam banget nih soal ini. Jadi ya buat teman-teman, pesan saya satu doang sih, subscribe, karena subscribe itu gratis. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.